Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Salam NKRI teman-teman semuanya. Perdebatan seru dan menguras emosi terjadi saat acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta. Ada satu momen di mana Anies Baswedan mencoba menyerang Prabowo Subianto soal etika kepemimpinan. Dia pikir serangan itu akan mengena telak. Ternyata malah berbalik kepada diri sendiri, menjadi senjata makan tuan. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus, karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Teori doang. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Benar sekali apa yang telah dikatakan oleh Prabowo tadi, bahwa sebenarnya Anies Baswedan memang tak pantas bicara soal etik dan itu menyesatkan. Prabowo berkata begitu bukan tanpa dasar, karena memang begitu kenyataannya. Nah, sebagai buktinya, mari kita saksikan yang satu ini. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih tahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya
Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Pengkhianat. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Nah, itulah pengkhianatan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto. Dan saat ini dia sedang melakukan pengkhianatan itu. Di mana etikanya? Dan ketika Najwa Shihab mempertegas sikap Anies dengan mengajukan sebuah pertanyaan, kalau Pak Prabowo masih menjadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Anies pun menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengiyakan. Bukan Prabowo saja yang dia hianati, tetapi juga AHY dan SBY. Itulah mengapa dulu Presiden Jokowi memecat dia sebagai menteri. Selain gak becus kerja dan gak amanah, pastinya pengkhianat. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!